Kalau ada orang awam, maaf, ana tidak bisa, ana tidak faham macam-macam puji seperti apa. Ana mau puji Allah, takut ana salah kata, ana tidak hafal asmaul husna. Jangan khawatir, ada satu kata atau satu kalimat yang mewakili semua pujian. Apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suratul Fatihah wa khawatim Suratul Baqarah. Suratul Fatihah dan penutup ayat terakhir daripada Suratul Baqarah. Ada satu riwayat disebut lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai akhir. Riwayat lain amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai akhir. Kalau kita perhatikan, saya ingin menemukan ada apa antara kenapa ini menjadi dua cahaya. Ada apa hubungan Al-Fatihah sama ayat terakhir daripada Suratul Baqarah? Saya ta'ammul mencari tahu untuk mencari sambungan hubungannya apa. Ternyata saya menemukan dari beberapa jumlah hadis dan tafsir, Al-Fatihah bersama akhir daripada Suratul Baqarah, 3 ayat daripada Suratul Baqarah, intinya berdialog sama Allah, berdialog sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita baca dari Suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan kalau Rasul membaca Suratul Fatihah, faka'annahu yufassiruha tafsira, seperti dia mentafsirkan, baca dengan pelan, dengan tenang, dan tidak sambungkan ayat. Sekarang kita lihat sering imam, Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, salatnya sah, tidak menurani pahala salatnya, tetapi tidak meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa tidak disambungkan ayat demi ayat, diputus setiap ayat sendiri? Karena setiap ayat Allah jawab. Sebagaimana dijelaskan di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dan ada juga riwayat dari Imam Tirmidzi, qasamtu salata baini, qala Allah di hadis yang qudsi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku telah membagikan salat dua bagian. Ulama menjelaskan makna maksud salat di dalam hadis itu adalah Suratul Fatihah. Aku telah membagikan dua bagian Suratul Fatihah untukku dan untuk hambaku, kata Allah. Fa idza qala 'abdi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allah hamadani 'abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah athna alayya 'abdi, hambaku telah memuliakanku. Ketika hamba membaca Maliki Yaumiddin, Allah jawab setiap ayat. Maliki Yaumiddin, qala Allah majjadani 'abdi, hambaku telah menagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta, kata Allah, aku ijabah. Terus apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim. Makanya ulama mengambil kesimpulan, setinggi-tinggi permunajat dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah minta hidayah. Sebelum minta ampunan, barakah rizki, panjang umur, sihat wal afiat, selamat, bahagia, ampunan dosa, sebelum itu semua minta hidayah sesuai Suratul Fatihah. Bahkan salah satu adab yang saya ambil dari Suratul Fatihah, cara berdoa. Diajarkan berdoa yang fantas dan layak, diawali dengan pujian, diawali dengan pujian, baru masuk kepada minta. Pujiannya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebutkan
nikmat ya Allah, segala nikmat yang aku miliki semuanya darimu ya Allah. Saya hamba dhaif, fakir, tidak bisa apa-apa ya Allah. Kalau bukan kekuatanmu, la haula li wa la quwwah, saya tidak punya upaya, tidak punya kekuatan, hanya darimu ya Allah. Ini namanya memuji Allah, iqrar, i'tiraf. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang awam, maaf, ana tidak bisa, ana tidak faham macam-macam puji seperti apa. Ana mau puji Allah, takut ana salah kata, ana tidak hafal asmaul husna. Jangan khawatir, ada satu kata atau satu kalimat yang mewakili semua pujian. Apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau anda berulangi berkali-kali, itu artinya segala puji bagi Allah. Jadi segala pujian yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, yang kita faham maupun yang tidak kita faham, sudah diwakili oleh ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya Rasulullah SAW bersabda, afdalud du'a Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebaik-baik doa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalud dzikri, la ilaha illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab, ini antaraku dan hambaku, dan apa yang dia minta aku ijabah. Ketika dia minta ihdinas siratal mustaqim, qala Allah ajabt, aku ijabah. Siratal ladzina an'amta alaihim, qala Allah ajabt. Di riwayat fa'alt, aku berikan, aku kabulkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala Allah fa'alt, sudah diijabah. Makanya ketika kita ucapkan amin, qala Allah istajabt. Apa arti amin? Allahumma istajib, ya Allah ijabalah doa. Karena ini doa, Al-Fatihah doa dari awal sampai akhir. Makanya Allah menjawab, saya ijabah. Kalau kita perhatikan akhir surah pada Al-Baqarah sama. La yukallifullah, pertama la lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, menjadi mansukh, dinasakh oleh amanar rasulu. Karena ketika turun ya lillahi ma fis samawati, sahabat beban, gimana ini kita? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Apa yang ada di dalam hatimu, kalau kamu keluarkan, kamu sembunyikan, bakal dihisab oleh Allah. Siapa yang bisa menjaga perasaan hati? Siapa yang bisa menolak bisikan kalbu? Tidak ada yang bisa. Pasti ada saja di bisikan kalbu kita. Mungkin kita lagi duduk bersama di majlis, tapi bisikan kalbu beda sama apa yang kita dengar. Siapa yang mampu menolak isi-isi yang baik maupun yang buruk? Makanya ancamannya di ayat itu, kalau kita terang-terangan maupun kita sembunyikan apa yang ada di dalam isi hati kita, bakal dihisab oleh Allah. Bisa sebab hisab, bisa diampuni, dan bisa diazab. Bayangkan, bisa bisikan hati diazab oleh Allah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Makanya fantas ayat itu diakhiri wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya qadir apa? Allah menguasai semua isi hati kita. Sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, gimana ini? Nampaknya berat, isi hati kita dihisab. Banyak hal ada dalam hati kita, tapi kita tidak bisa tolak. Termasuk soal cinta. Orang yang punya istri 2, punya istri 3, belum tentu bisa cinta sama. Tak ada cinta adil. Jangan harap ada seorang suami mencintai adil kepada istri. Tak bisa. Rasul lebih mencintai Siti Aisyah. Tak bisa diratakan. Tapi berilaku, harus berilaku adil. Walaupun kita tidak suka seorang, tapi tetap kita berilaku akhlak yang baik sama dia, walaupun hati kita tidak suka. Tapi sahabat, ya ini beban berat, gimana ini solusinya? Rasul mengajarkan, sami'na wa ata'na. Ini dari Allah, saya tidak berani tolak. Sami'na wa ata'na. Mereka masih mencari solusi dari Rasul.
Rasul hanya menjawab sambil tunduk kepalanya, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Sampai sahabat melihat Rasul berkali-kali, sahabat ikut, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa, walaupun berat, walaupun terbeban, sami'na wa ata'na. Allah memberikan kasih sayangnya, Allah ringankan hukum itu, terhapus dengan ayat selanjutnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi. Rasul dan orang beriman, yang dimaksud di sini orang beriman adalah sahabat Rasulullah. Amanar rasulu bima unzila, apa yang telah diturunkan oleh Allah, lillahi ma fis samawat, Rasul sudah percaya, sahabat pun percaya, wal mu'minun kullun, semuanya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu, itu ceritanya sami'na wa ta'na, ceritanya dari awal. Tapi apa hubungannya wa qalu sami'na wa ta'na? Habis sami'na wa ta'na apa? Kenapa ada ghufranak? Apa makna ghufranak? Mohon ampun, maafkan ya Allah, ampunilah kami. Kenapa? Karena ketika ayat pertama lillahi turun, sahabat merasa beban, makanya mereka minta maaf, minta ampun, ya Allah, awal langkah ketika turun ayat ini kayaknya berat, kami belum siap. Sambil dipimpin oleh Rasulullah untuk sami'na wa ata'na, makanya mereka merasa gelisah. Jangan-jangan karena di langkah awal kami tidak langsung terima dan tidak langsung sami'na wa ata'na, jangan-jangan nanti Allah marah sama kita. Makanya ghufranak, ya Allah kami mohon ampun, wa ilaikal masir. Habis itu turun lagi kemuliaan, menghapuskan, memastikan kehapusan hukum lillahi ma fis samawat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bisikan hati termasuk di luar kemampuan, makanya Allah tidak akan hisab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa yang kita kerjakan itu yang akan dihisab. Kalau masih di hati belum dikerjakan, tidak dihisab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian apa berdoa? Sekarang mulai berdoa. Kembali sama dengan surat Al-Fatihah. Apa berdoa? Doanya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah jawab, qad fa'alt. Sama dengan surat Al-Fatihah. Makanya ketika kita baca ayat itu, setiap langkah doa kita berhenti, karena Allah menjawab kita. Kita rasakan sedang berdialog sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Qala Allah, qad fa'alt. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا. ربنا لا تؤاخذ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله qad fa'alt, aku ijabah. U'fu anna, ighfir lana, warhamna. Ada 3. Kira-kira ada bedanya enggak? Tak ada di dalam Al-Quran sembarangan kata. Semuanya punya makna, semuanya punya inti, punya hikmah. Afu beda sama maghfirah. Lifal afu jauh lebih besar dan tinggi daripada maghfirah. Ampunan, Allah ampuni dosa kita, tapi tidak terhapus dari buku amal. Allah ampuni, kata ampuni berarti Allah tidak hukum kita. Nanti di hari kiamat Allah tunjukkan, ingat gak perilaku kamu di dunia? Tuh, lihat buku amal kamu. Nanti lihat buku amal, ada yang bisa dilihat secara tulisan, ada yang bisa dilihat seperti video YouTube. Bukan, Allah tunjukkan, ini video kamu kan? Bukan dari sebelah share orang, enggak, ini video kamu, ini dosa kamu. Lagi zina, Allah tunjukkan kamu lagi zina.
Kamu lihat sendiri. Tapi salah satu karunia Allah, ketika Allah tunjukkan, Allah menurunkan hijab antara kita sama Allah supaya tidak ada orang lain tahu. Cuba bagaimana karunia Allah. Allah tidak mau buka aib kita, tapi mohon maaf kita suka buka aib orang lain. Makanya orang yang berani buka aib orang lain, Allah akan buka aib.